menggelar demo 1 September di beberapa titik di wilayah Jakarta. Senin, 1 September 2025. Berdasarkan catatan Polres Metro Jakarta Pusat, aksi akan digelar di berbagai wilayah Jakarta Pusat, yakni Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar. Isu yang dibawa juga beragam, baik lokal maupun nasional. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Ruslan Basuki mengatakan, seluruh aksi yang digelar hari ini sudah sesuai dengan pemberitahuan. Berikut ini adalah demo yang digelar di sejumlah titik di Jakarta pada hari ini. 1. Depan Gedung DPR MPR RI. Aliansi BEM Tangerang Selatan yang dipimpin Reza Rizkiawan dan Ahmad Riani dengan sekitar 50 peserta menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998, pengesahan RUU Perampasan Aset, penurunan gaji DPR, penolakan RUU KUHP, serta penolakan Program Strategis Nasional, PSN. 2. Depan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, RI. Demo yang dilakukan oleh mantan dosen Universitas Muhammadiyah Madiun ini menyoroti keberpihakan tim audit Itjen dalam kasus dugaan ijazah ilegal tahun 2022. 3. Kantor Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Puslapdik. Demo yang dilakukan oleh Koalisi Mahasiswa Nusantara, Kamnas, menuntut pengusutan dugaan korupsi distribusi anggaran beasiswa. 4. Silang Selatan Monas. Lembaga Bantuan Hukum DPD KNPI DKI Jakarta menggelar aksi bersama sekitar 200 orang terkait insiden kematian seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis, Rantis, Brimob. 5. Depan Satbrimob Polda Metro Jaya, Kuitang. Kelompok Bangun Indonesia Maju dengan sekitar 30 orang menyoroti tindakan represif anggota Brimob terhadap pengemudi ojek online. 6. Menteng. Komunitas pemantau korupsi berunjuk rasa di kantor DPP Partai Nasdem. Mereka mendesak agar kader Nasdem Amelia Anggraini diperiksa terkait dugaan korupsi program biskuit balita dan ibu hamil. 7. Sawah Besar. Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat, Gempar, di kantor Kementerian Agama RI. Mereka mendesak pengusutan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Perdana Menteri Nepal telah mengundurkan diri setelah lebih dari selusin orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam protes yang dipimpin pemuda yang dipicu oleh larangan pemerintah terhadap platform media sosial, korupsi yang merajalela dan minimnya peluang ekonomi. Pasukan keamanan mengerahkan amunisi langsung, meriam air dan gas air mata selama protes di beberapa kota, yang menurut pihak berwenang menewaskan sedikitnya 19 orang menurut kantor berita Reuters. Nepal, negara di kaki pegunungan Himalaya berpenduduk 30 juta jiwa, dikenal karena politiknya yang bergejolak dan telah mengalami lebih dari selusin pemerintahan sejak bertransisi menjadi republik setelah menghapuskan monarki yang telah berusia 239 tahun pada tahun 2008. Menyusul perang saudara yang berlangsung selama 1 dekade. Namun protes terbaru yang dipimpin oleh orang-orang berusia 13 hingga 28 tahun kelompok yang dikenal sebagai generasi Z merupakan kerusuhan terburuk yang pernah terjadi di Nepal dalam beberapa dekade. Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Selasa, 9 September 2025. Dalam sebuah surat yang menyebutkan situasi luar biasa di negara itu, menurut salinan surat yang diunggah di media sosial oleh seorang ajudan utamanya. Para pengunjuk rasa kemudian kembali turun ke jalan di ibu kota pada hari Selasa, menentang jam malam yang diberlakukan di pusat kota dan setelah pemerintah mencabut larangan media sosial.
Kalian tahu nggak sih ada negara yang terinfluence dari Indonesia buat ngelakuin demo besar-besaran, yaitu adalah Filipina. Jadi Filipina ini akan mengadakan demo besar-besaran di tanggal 13 September. We are finally revolting and actually doing something about it. And honestly, if we choose to do what they've done over there in Jakarta, Indonesia, I'm with it, man. I'm with it. I support it. I support whatever it is that you guys choose to do. People of Indonesia are really doing their big one right now. That is how you protest. That is how you tell your government you're done with the bullshit. They're protesting because there's corruption in the government where representatives are getting a raise. Meanwhile, ng may-ari ng opisinang ito, ng may-ari ng St. Construction Company. Nakakuha lamang po sila ng mahigit 400 na flood control. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel Ganyan Comment Rap. Boom! Okay, beberapa minggu terakhir dunia maya terutama TikTok dipenuhi dengan video aksi rakyat Indonesia yang turun ke jalan. Demo besar-besaran menuntut keadilan, melawan korupsi, dan membela suara rakyat jadi perbincangan hangat. Bukan hanya di tanah air, tapi juga menyebar hingga ke luar negeri. Yang paling mengejutkan adalah Filipina kini ikut bergerak. Rakyat di negara itu terinspirasi oleh semangat juang rakyat Indonesia mulai menggelar aksi yang sama. Di kota Pasig, massa melempar lumpur ke gerbang kantor milik Sara Discaya, seorang pengusaha yang dituduh terlibat proyek pengendalian banjir penuh korupsi. Dinding kantornya dicoret dengan kata-kata seperti koruptor, penjarakan, dan pengkhianat rakyat. Sementara itu, di Quezon City, ribuan rakyat Filipina menggelar aksi bertajuk People's Sona, mirip seperti gerakan People's Power yang ada di Indonesia. Mereka angkat spanduk teriakan tuntutan soal harga bahan pokok, inflasi, dan ketidakadilan ekonomi. Yang lebih menggetarkan adalah banyak aktivis dan mahasiswa Filipina terbuka menyebut kami belajar dari rakyat Indonesia. Aksi kalian memberi kami keberanian, sekarang giliran kami bersuara. Ini bukan kebetulan, ini adalah efek domino. Ketika rakyat Indonesia berani bersatu, suara itu menggema jauh melintas lautan, membangkitkan kesadaran di negara tetangga. Dan sekarang dunia menyaksikan Indonesia bukan hanya bangkit untuk dirinya sendiri, tapi juga jadi inspirasi kebangkitan rakyat Asia Tenggara. Jadi ada beberapa lama nih, baru-baru nih lah kan, di Filipina tuh ada banjir yang berlaku ya di Filipina tuh lah. Tapi adalah korupsi-korupsi yang berlaku. Sebenarnya benda-benda yang korupsi ini bukan setakat ada di Malaysia, di Indonesia, tapi juga di berbagai negara yang ada di dunia. Amerika Syarikat, kita ambil satu contoh, negara yang boleh dikatakan, tapi salah satu negara yang cukup kuat daripada segi ekonominya, itu pun ada korupsi guys ya. Jadi ada beberapa video di sini yang aku telah sediakan. Jadi kita akan membuat reaction dan pembahasan di dalam video tersebut. Jadi stay tune. Tiga, Demokrasia ang sagot Pilipinas, West the people power. Orang mengikut contoh daripada Indonesia guys ya. Gedung DPR sudah terbakar. Ya, orang pun menyarankan ya, man, ini macam ini, kalau ini macam daripada Meksiko pula nih. Manifestantes en Indonesia incendiaron el Congreso en protesta contra el aumento salarial de los legisladores. Maksudnya di sini, wah, macam aku paham kan guys, tapi ada aku paham lah di bagian sininya. Oke, di bagian nih el Congreso en protesta contra el aumento salarial de los macam orang maksudkan di sini Indonesia membuat demo nih, salah satunya adalah disebabkan kenaikan gaji untuk anggota-anggota DPR tuh, yang gaji yang tidak masuk akal, lepas tu tunjangan yang tidak masuk akal. Paling nak masuk akal sama aku tuh tunjangan beras sebesar 12 juta. Siapa makan beras begitu banyak? 12 juta guys ya, satu bulan 12 juta guys. Última noticia. Indonesia se rebela contra sus congresistas. Mientras los congresistas celebraban entre risas aumento de sus beneficios, la gente afuera hervía de rabia. El motivo? Habis ini aku tak paham lah guys, kita next lah. Manifestantes en Indonesia saques las casas de los congresistas.
Ini berita-berita di luar negara guys ya. Ini kebanyakan berita-berita di, kalau aku dampak bahasanya Spanyol nih, kalau bukan Spanyol Meksiko, sebab dia ada todos a una sola voz, pero hagamos justicia ya. Maksudnya mereka menuntut keadilan lah. Kalian tahu nggak sih ada negara yang terinfluence dari Indonesia buat ngelakuin demo besar-besaran, yaitu adalah Filipina. Jadi Filipina ini akan mengadakan demo besar-besaran di tanggal 13 September. 13 September guys ya. Kronologinya gue bakal rangkumin buat kalian. Jadi di Filipina itu sama persis kayak di Indonesia, melawan korupsi. Pada korupsi, dan korupsinya itu bener-bener kayak tuli telinga sama buta mata itu sama rakyatnya. Kondisi di Filipina sekarang tuh lagi bener-bener banjir parah, rusak parah. Nah tapi sementara pejabat-pejabatnya pada mewah-mewahan bersama dengan keluarga-keluarganya. Narasinya persis kayak di Indonesia. Kita nih bayar pajak nih, mahasiswa, pekerja, buruh, segala macam tuh pada bayar pajak semua. Tapi kenapa yang kita dapetin malah kayak gini, malah banjir, bahkan ada yang sampai meninggal. Dan pejabat tuh malah mewah-mewahan, ngadain party, ngadain apa segala macem. Nah persis lagi kayak Indonesia nih, Filipina nih ngerasa kok bangsat banget nih pejabat, kita udah teriak-teriak kayak gini kok malah pada asik-asikan party. Di saat kayak gini yang bisa mereka lakukan hanyalah ngebuat tren TikTok. Jadi dia ngebuat tren TikTok gimana kondisi Filipina sama kondisi pejabat-pejabat di Filipina yang lagi mewah-mewahan. Karena mereka ngeliat Indonesia bisa ngelakuin demo sebesar itu dan sekeras itu, nah akhirnya tanggal 13 September nanti orang-orang Filipina nih mau ngadain demo sebesar itu juga. Sebagai orang Indonesia kita harus support orang Filipina karena mereka juga pada saat kita demo mereka bantu loh. Mereka tuh bantu ngirim-ngirimin makanan buat ojol. Itu satu. Alasan kedua adalah enak banget kita bayar pajak pejabat-pejabat pada mewah-mewahan. Ketinggalan bahkan di Filipina itu sampai keluarganya itu bener-bener dikulitin semuanya di TikTok. Kalian tahu nggak sih? Jadi kronologinya itu adalah ada baca beberapa info baru-baru nih tentang kenapa ada orang membuat demo di Filipina nih. Kenapa orang terinspirasi daripada Indonesia untuk membuat demo di Filipina nih. Oke, jadi kronologinya adalah baru-baru Filipina dilanda banjir besar dan patutnya duit untuk banjir tuh, maksudnya untuk rakyat-rakyat yang terkena banjir tuh dikorupsi guys ya, dikorupsi dengan pejabat-pejabat yang ada di Filipina. Nah, jadi kalau kita nampak di sini, tidak kira pejabat tuh di Indonesia, Malaysia, Filipina ataupun beberapa bagian dari dalam dunia nih, semuanya tuh ada yang tikus-tikusnya guys ya. Tidak semua, cuma ada oknum-oknum yang korupsi tuh. Nah, jadi itu pembantaian korupsi ini perlu diluaskan lagi, kesedaran korupsi ini. Sebab apabila korupsi ini berlaku, contoh kita ambil di Indonesia dan Filipina sekarang, korupsi berlaku, rakyat-rakyat di bawah tidak dapat makan apa-apa. Bukan setakat makan, pekerjaan, gaji tidak dapat naik-naik. Ini korupsi yang bagi aku sungguh-sungguh bangsat lah ya. Sebab duit yang patut disalurkan kepada rakyat masuk ke dalam poket sendiri. Adakah itu patut jadi wakil rakyat? Dan kita boleh nampak di situ guys ya. Ini untuk oknum-oknum yang korupsi. Nilusob at nirangsak ng mga Indonesian ang ilang bahay ng mga politiko. Winasak nila ang mga bahay ang ilang politiko sa Indonesia. Nilusob at niransak ang mga rallyista. Bahay ang ilang politiko sa Indonesia. Bahaya politik di Indonesia. Aduh, aku tak paham lah guys ya. Kalau ada translatornya senang. Yang di sini, look at Indonesian people are standing up against corruption and demanding accountability. It's a powerful reminder that we Filipinos, Bapak dah nampak sudah nih. We Filipinos, same courage and united to fight for what's right. Okay, ini dah ada daripada TikTokers lah. Spread this. We are starting people power 3 on September 13. We do not want corruption anymore. We finally open our eyes, fellow Filipinos. Please gather at EDSA, Quezon City on September 13. Let's show what we deserve. Please spread this awareness so many people can attend and be informed. Bring signs and poster about the ongoing corruption. People's power brings more contribution than you think. It does. Together we gather, stop the silence. Jadi di sini mereka mulai ingin menyuarakan tentang keadilan yang berlaku lah guys ya. Sebab kalau rakyat diam, yang
yang koruptor-koruptor ini makin suka lah, sebab iyalah dorang ambil hasil rakyat, dorang rakyat pun diam-diam saja, dorang makin suka. Tapi apabila rakyat bersuara, atasan-atasan akan ambil tindakan ya guys ya. Jadi kalau kita nampak di sini pun Filipina pun sudah dorang terinspirasi daripada Indonesia guys. Nagsimula ang lumaban sa gobernong, korap ang mga Indonesia, tayo kayo kailan hat nyo kung ready na kayo. Maksudnya apa tuh? Nagsimula ang lumaban sa korup ang ini siya tahu, korup di Indonesia. Tayo kayo kalian, tayo kayak mari kita semua hat nong satu hati. Ready kamu, lebih kurang gitu lah guys ya. Walaupun aku udah see this because silence only protects those in power and abandons those fighting for justice. Hi everyone, for those who have been wondering what is happening in Indonesia, we are facing a wave of public anger and grief. Indonesia, pray for Indonesia. Queen Indonesia, love you from Cambodia. Ini orang Cambodia nih. Indonesian protest against the government greed. Oke, di sini maksudnya Indonesia menentang karena pemerintah mereka tamak. Filipinos make names about it and call protester, and we they expect something to change. Flood control. Hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan. When we will take this rage out of social media and onto the streets. Bahkan kalau sekarang kita tengok ini orang-orang Filipina semua guys, aku nampak nih, memang semua orang-orang Filipina lah yang betul-betul tidak tahan sudah dengan pemerintah mereka juga. Jadi ini boleh dijadikan contoh. Sebenarnya apa yang Indonesia buat baru-baru nih, demo yang berlaku di Indonesia nih, kalau kita nampak demo yang sungguh besar-besaran, yang bagi aku sendiri sepanjang aku hidup nih lah, mungkin itu adalah demo yang besar-besaran selepas demo pada tahun 1998 tuh, sejarah paling besar Indonesia 1998 tuh untuk demo tuh kan. Tapi ini baru-baru ini pun ini one of the big demo lah yang dorang buat, dan ini juga menjadi inspirasi untuk orang-orang luar yang telah berdiam diri selama ini, yang ditindas. Jadi mereka nampak Indonesia boleh mengeluarkan Demonstran menentang pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, menolak pemotongan anggaran, dan menyerukan tuntutan-tuntutan lainnya. Kerusuhan meluas di pusat kota Paris ketika para pengunjuk rasa memblokir jalan dan menyalakan petasan. Polisi pun merespons dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Sebuah restoran juga tampak terbakar saat unjuk rasa meletus. Petugas pemadam kebakaran pun bergegas ke lokasi untuk memadamkan kobaran api sebelum menyebar ke bangunan yang berdekatan. Kementerian Dalam Negeri Perancis melaporkan sedikitnya 295 orang ditangkap hanya dalam beberapa jam pertama setelah kericuhan pecah. Sekitar 80.000 polisi pun dikerahkan untuk menangani aksi demo ini. Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau menyebut sebuah bus dibakar di kota Barat Rennes. Ia juga mengatakan pendemo di Barat Daya membakar kabel listrik yang mengakibatkan layanan kereta api berhenti di satu jalur sehingga mengganggu lalu lintas di jalur lainnya.